yang menguasai timur dan barat bumi ketika itu. Karena tidak ada raja yang memiliki wilayah yang paling luas kecuali hanya 4 raja saja. 2 kafir, 2 mukmin. Raja kafir yang menguasai dunia, 1 Namrud, 2 namanya Bukhtun Nasar. Adapun raja mukmin yang menguasai dunia, 1 Zulkarnain, 2 Sulaiman. Nah, jadi ya, Zulkarnain ini 1 di antara 2 raja yang beriman, yang wilayahnya sangat luas, yang menguasai penjuru barat dan timur bumi ketika itu. Nah, yang ceritanya diceritakan di surat Al-Kahfi, ya, mulai ayat 83 sampai yang ke-100. Bapak Ibu, ada hal yang menarik dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kata Nabi, "Man hafiza asyara ayatin min awwali suratil Kahfi usiya minad dajjal." Ini hadis sahih ya. Siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia diamankan dari fitnah dajjal. Ini hadis sahih. Siapa yang hafal, man hafiza asyara ayatin min awwali suratil Kahfi, siapa yang hafal awal surat Al-Kahfi yang 10 ayat itu, maka diamankan Allah dari fitnah dajjal. Nah, dajjal ini orang berbeda memahaminya. Apakah dajjal itu sosok, ya, person, ataukah dajjal itu simbol fitnah akhir zaman? Karena intinya dajjal itu adalah, ya, kehadiran fitnah di akhir zaman yang itu menjadi uji keimanan bagi semua manusia. Jadi kalau hafal surah Al-Kahfi ini, kata Nabi, yang 10 itu aman dari fitnah dajjal. Apakah dajjal itu sosok ataukah itu simbol, yang penting di akhir zaman ada ujian berat keimanan. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Al-Kahfi ini, dari awal sampai akhir itu bercerita tentang ujian keimanan manusia. Surah Al-Kahfi ini ada 110 ayat, 100 ayat berbicara tentang ujian keimanan. Bapak Ibu kalau baca, misalnya pertama Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang diuji oleh Allah keimanannya lewat penguasa dan lingkungan yang musyrik. Jadi penguasanya musyrik, lingkungannya musyrik, dan memaksa ini orang-orang beriman untuk musyrik pula. Ini kan ujian keimanan Bapak Ibu. Bagaimana kita hanya beberapa orang hidup di negeri kafir, rajanya kafir, rajanya dan pasukannya dan rakyatnya memaksa orang-orang beriman jadi kafir. Itulah yang dialami oleh Ashabul Kahfi, dan mereka selamat dari ujian keimanan itu. Nah, itu yang diceritakan di surah Al-Kahfi mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-26. Setelahnya berlanjut lagi dengan ujian berupa harta. Bapak Ibu kalau baca lagi nanti ayat 28 sampai 47 surah Al-Kahfi itu, ayat 28 sampai 47-nya, itu cerita 2 orang yang berteman. Yang satu diuji dengan kekayaan, kebun-kebun yang banyak, kebun-kebun yang lebat, yang sangat subur. Ya. Yang satu diuji dengan kemiskinan. Tetapi yang kaya menjadi sombong, dia membangga-banggakan kekayaannya. Yang miskin dia bersabar. Akhirnya yang kaya dicelakakan oleh Allah, dihancurkan semua kekayaannya. Jadi itu uji harta. Karena ujian keimanan itu harta salah satunya. Bapak Ibu kalau baca lagi ayat berikutnya mulai ayat 60. Mulai ayat 60 sampai 82 itu uji ilmu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa merasa dirinya yang paling alim, tidak ada lagi orang yang sealim dia katanya, maka Allah tunjukkan ada orang yang tinggal di pertemuan 2 lautan. Dia tidak dikenal orang, tapi memiliki ilmu lebih dari engkau. Maka Nabi Musa pun pergi belajar mencari Nabi Khidir itu, dan ketemu walaupun akhirnya gagal juga belajar karena Musa tidak sabar. Itu ayat 60 sampai 82 uji ilmu. Karena yang menggelincirkan iman manusia itu salah satunya ilmunya. Nah, yang keempat uji jabatan. Jadi ujian iman yang paling berat salah satu jabatan, dan itulah kisah Zulkarnain
yang diberikan oleh Allah jabatan, kekuasaan, apakah dia mampu berlaku adil atau tidak. Dan itu diceritakan di ayat Al-83-nya sampai ayat ke-100, dan Zulkarnain memerankan dengan baik ujian itu dan dia lulus. Jadi ada 4 ujian di situ. Ada ujian masyarakat, ada ujian harta, ada ujian ilmu, dan ada ujian kekuasaan dan jabatan. Nah, bisa jadi ini maksudnya fitnah Dajjal itu. Ya. Ada ujian iman, dan itu akan dihadapi semua manusia di akhir zaman. Makanya kata Nabi begitu ya. Nah, kita akan bahas kisah Zulkarnain ini di ayat 83 sampai yang ke-100. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka an Zulkarnain qul sa'atslu 'alaikum minhu zikra. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, saya akan bacakan kepada kalian sebahagian dari ceritanya sebagai pelajaran. Jadi Zulkarnain ini dimulai kalimatnya dengan mereka bertanya kepadamu Muhammad. Jadi Bapak Ibu, asbab nuzul turun ayat ini memang diawali dari pertanyaan. Jadi orang-orang Quraisy ini mencari jalan beragam untuk menghancurkan dakwah Nabi. Salah satunya bertanya ke orang-orang alim bagaimana cara membuktikan ini nabinya palsu. Maka orang Quraisy datang ke tokoh-tokoh Yahudi. Bagaimana membuktikan Nabi Muhammad itu bukan nabi? Maka kata orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi yang sangat paham dengan cerita masa lalu, tanyakan kepada Muhammad itu 3 hal. Kalau jawabannya begini-begini, dia bukan nabi. Jawabannya harus begini. Pertama, tanyakan tentang jumlah 7 pemuda atau jumlah Ashabul Kahfi. Berapa pemuda yang tidur dalam goa? Tanyakan kepadanya tentang laki-laki yang berjalan ke penjuru barat dan timur bumi. Siapa dia dan bagaimana perjalanannya? Dan yang ketiga, tanyakan tentang ruh.